Shalom. Shalom. Puji Tuhan, para pemirsa The Save Ministry dimanapun berada, kita boleh bertemu kembali mendalami firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Baiklah, kita akan mulai dengan doa. Kita minta Pak Adri memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Adri. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada jam yang diberkati ini, ya Bapa, kami mengundang kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat menjelaskan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan rancangan yang Allah sudah pikirkan sebelumnya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baiklah pemirsa, ada topik yang sangat luar biasa ini. Judulnya aja sangat berat ini. Sangat panas. Kita minta Pak Tobing untuk sedikit menguraikan apa kira-kira pembahasan kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa The Save Ministry, minggu ini kita dicoba pemikiran kita dibawa kepada beberapa kondisi yang sulit kita terima untuk memahami siapa Allah sebenarnya. Ya, tapi kita akan melihat, tapi sesungguhnya ya bahwa Allah itu adalah Allah yang sedang membentuk karakter kita seperti Allah. Di dalam ayat hafalan, Yesaya 53 ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Pemirsa The Save Ministry, kalau kita renungkan satu kalimat ini, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Kalimat ini sungguh sangat sulit kita terima. Bukankah Allah itu maha baik? Bukankah Allah itu maha kasih? Kenapa ayat ini mengatakan Tuhan berkehendak meremukkan dengan kesakitan? Nah, ini satu pengantar tokoh Alkitab, ya, keputusan-keputusan yang tidak populer, keputusan-keputusan yang membuat umatnya menyakitkan, ya, yang akhirnya bisa saja kita menjadi salah paham terhadap keputusan dan tindakan Allah. Ada satu ilustrasi Pak Darwis di sini, seorang penulis Kristen yang bernama C.S. Lewis. Ketika dia sedang berkarat, dia katakan, bukannya saya pikir dalam bahaya besar untuk berhenti percaya pada Allah. Dalam arti begini, ketika dia sekarat itu, yang bahaya bagi saya itu bukan karena saya tidak akan percaya kepada Allah, tetapi dikatakan bahaya yang sebenarnya adalah saya mempercayai hal-hal yang mengerikan tentang Dia. Kesimpulan yang saya takuti bukanlah oh jadi tidak ada Allah sama sekali, tetapi oh jadi ini toh Allah yang sesungguhnya. Apa maksudnya? Yang dia khawatirkan adalah ya si C.S. Lewis ini dia berpikir begini, karena harapan dia adalah oh Allah itu yang baik, Allah itu akan kasih, Allah itu adalah yang akan maha penolong gitu ya. Tetap jangan sampai kita saya berpikir bahwa oh Allah itu kejam, ngeri. Itulah bahasanya C.S. Lewis. Tetapi pemirsa The Save Ministry, dalam minggu ini kita akan dihadapkan kepada pelajaran-pelajaran bagaimana panasnya, dan sangat panas. Ya, dalam judul aslinya dalam bahasa Inggris extreme heat. Ya, panas yang sangat ekstrim. Ya. Nah, apa sih yang disebut panas? Kehidupan kita itu, pencobaan-pencobaan, ujian-ujian yang kita hadapin itu sangat panas. Nanti kita akan pelajari, para panelis akan menjelaskan beberapa contoh-contoh Alkitab bagaimana keputusan Allah yang sangat tidak masuk akal, yang benar-benar panas sekali. Ya, artinya dalam arti kehidupan kita itu dibuat menjadi tidak nyaman oleh Allah. Tapi itulah cara Allah. Allah berkehendak, Allah yang sangat absolut, yang tidak terbatas. Demikian Pak Darwis sebagai pengantar bagi kita di dalam pelajaran kita satu minggu ini. Baik Pak Tobing, saya beralih ke Pak Adri Kaunang ini. Abraham dalam cawan lebur, apa yang terjadi dengan Abraham? Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa. Inti saja pelajaran pada sesi yang diberkati ini adalah melihat kepada referensi Kejadian pasal 22 dan didukung oleh Alfa Omega jilid 1 halaman 173. Dikatakan bahwa kesedihan yang ia derita selama hari-hari ujian yang gelap dan hebat itu. Saudara, kalimat ini susah diprediksi dan susah diselesaikan secara manusia berdosa. Itulah sebabnya beberapa karakteristik dari buku Kejadian pasal 22. Allah tiba-tiba meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya yang telah lama ditunggu
Dapat dibayangkan saudara dan saudari, betapa sulitnya perasaan Abraham dalam menerima permintaan Allah ini. Jadi Allah yang proaktif ya, Tuhan yang berkehendak, sulit untuk dipahami secara kata-kata dan kondisi manusia. Yang kedua, Allah memberikan ujian yang sangat berat kepada Abraham di masa tuanya, dan hingga Abraham ingin segera beristirahat. Artinya ya sudah, selamat tinggal dunia yang penuh dengan tantangan ini. Yang ketiga, kesedihan Abraham melalui hari ujian yang gelap dan hebat itu dibiarkan agar dapat merasakan bagaimana pengorbanan Allah kepada manusia melalui siapa? Kematian anaknya Yesus Kristus. Namun, ada resolusi yang luar biasa mengapa Abraham tahan uji adalah Allah bekerja untuk memurnikan iman Abraham dan iman saya dan saudara. Seperti Abraham yang kadang kita tidak mampu pahami, yang utama ya, sahabat-sahabat di rumah, yang utama adalah pengalaman Abraham adalah mengenal dengan baik suara Allah. Saudara dan saudari, inilah kata positif ya. Positive thinking. Maukah saudara mengenal dengan baik suara Allah? Ada kemungkinan kalau suara lain Abraham tidak mengikuti. Tetapi karena suara Allah, saya sama seperti Abraham mau melakukan untuk mencari solusi sehubungan dengan paham-paham negatif yang ada di dalam buku Kejadian pasal 22. Shalom Pak Darwis. Baik Pak Adri, bisa saja Pak, dalam kehidupan kita mengalami seperti pengalaman Abraham yang cukup berat itu. Apa Pak yang dapat kita buat agar kita juga bisa bertahan seperti Abraham dalam iman dan kebenaran kita? Silakan Pak Adri. Jadi saya tertarik mengambil dalam buku Yesaya 8 ayat 20 Pak Darwis ya, kita menggunakan Alkitab. Memang hanya firman yang bisa menguatkan kita. Carilah pengajaran dan kesaksian ya. Pengajaran itu memang dari firman Allah, dari Alkitab. Kesaksian itu adalah dari Yesus Kristus. Itulah sebabnya tidak ada, istilahnya kalau kita belajar dulu ada code of conduct. Etika-etika yang ada baik di kantor ataupun di kantor lainnya, ya sama juga. Jadi carilah pengajaran dan kesaksian dari firman Allah, karena semuanya itu bersumber dari Allah sendiri. Supaya dapat memberikan resolusi, jalan keluar, semangat, dan siap menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya, Pak Darwis. Baik, Pak Adri, saya mau beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, Israel yang patuh. Ini mengenai apa ini, Pak Fajar? Silakan Pak Fajar diuraikan. Terima kasih, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Ini kita belajar dari pengalaman bangsa Israel ya, bangsa Israel yang tidak patuh, yang patuh dan kadang tidak mau menjadi seorang penurut kepada Tuhannya. Nah, ini diceritakan bagaimana kisah Hosea ini ya. Hosea itu di dalam keluarganya sangat berat dan kelam ya. Sangat berat dan kelam kehidupan rumah tangganya, bagaimana istrinya itu lari daripada dia, istrinya ini memperoleh anak dari pria lain, bagaimana itu sangat menyakitkan hati daripada Hosea. Saya yakin dia harus melewati ujian-ujian ini sangat begitu berat, dia harus lewati itu semuanya, namun Tuhan berkehendak untuk meminta dia mengambil istrinya yang sudah berselingkuh tadi, bersundal dengan pria yang lain. Bagaimana mungkin itu ya? Jadi Tuhan meminta dia untuk mengambil istrinya lagi. Nah, ini sebetulnya apa gitu ya? Nah, ini sebetulnya perumpamaan. Perumpamaan bagaimana Hosea itu diibaratkan sebagai Allah itu sendiri, kemudian istri daripada Hosea ini adalah bangsa Israel. Artinya bahwa bangsa Israel itu tidak berlaku setia kepada Tuhan. Dia melakukan persundalannya dengan Baal-Baal lain, dengan dewa-dewa lain. Dia tidak setia kepada Tuhan yang ada di surga. Tetapi sekali lagi, Tuhannya masih tetap meminta dia untuk melakukan pertobatan, mau menerima adanya, mau meminta dia untuk kembali, untuk bersekutu di dalam satu rumah tangga gitu ya, di dalam satu persekutuan dengan Tuhannya. Inilah salah satu bentuk karakteristik daripada Tuhan, bagaimana kasih yang Tuhan miliki kepada setiap manusia, apapun
apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, bertobatlah. Tuhan masih menerima. Ini luar biasa sekali. Ada dua isu yang menarik dari kisah daripada Hosea ini. Yang pertama, kita memiliki satu risiko kesulitan untuk mengetahui bahwa Allah itu bekerja di balik segala sesuatu. Kita memiliki satu risiko ya, memahami dan menyadari bahwa Allah itu masih bekerja di balik segala sesuatu untuk kebaikan kita itu sendiri. Yang kedua, mungkin kita jadi kita salah paham mengetahui akan karakteristik daripada Tuhan. Kok begini ya? Tuhan yang kita sembah kok membiarkan ini semuanya ya? Kok sepertinya Tuhan itu membiarkan saya harus melewati ujian ini dengan seorang diri, saya harus kehilangan anak-anak maupun keluarga, saya harus kehilangan sahabat-sahabat saya, mungkin saya harus kehilangan pekerjaan saya, mungkin kehilangan bisnis. Kenapa Tuhan tidak seakan-akan tidak bekerja? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu ya Pak Darus ya, dan pemirsa The Safe Ministry, kita pasti akan banyak mengalami. Kita tidak mengetahui bagaimana cara Tuhan yang begitu unik itu. Dia meminta kita, barangkali dia meminta kita untuk introspeksi diri. Barangkali ada sesuatu dosa yang pernah kita lakukan sehingga kita itu berada di dalam gungkungan dosa. Dan apa yang diminta oleh Tuhan? Bertobatlah, karena Tuhan masih mau menerima apapun kesalahan kita, apapun kelemahan yang pernah atau dosa kesalahan yang kita miliki, bertobatlah dan Dia masih mau menerima. Kita mencoba memahami bahwa pelajaran ini mencoba memahami bagaimana karakteristik dan tabiat Kristus itu ada di dalam benak maupun pikiran kita, meskipun kita harus melewati ujian yang sangat panas ya. Ujian yang sangat begitu panas yang akan memurnikan iman kita dan pemahaman kita tentang kasih Kristus yang luar biasa. Demikian Pak Daris. Ya Pak Fajar, ini aplikasi dalam kehidupan. Mungkin kita mengalami cobaan yang sangat panas ini Pak, sehingga timbul keraguan Pak Fajar ini. Apa ini ada Allah atau tidak sih? Betul, Iya. manusiawi sekali ya Pak Darus ya. Sebaiknya apa Pak yang Manusia. kita lakukan ini Pak, agar kita tetaplah dalam kebenaran ini? Silakan Pak. Kalau kita mengikuti kata hati kita menjadi seorang manusia gitu ya, sangat manusiawi sekali. Kita menyadari kenapa pencobaan, ujian yang sangat begitu tidak nyaman sebetulnya, tidak nyaman itu harus mendera dalam kehidupan kita. Barangkali kita jadi meragukan kehadiran Tuhan. Apa sih kontribusi Tuhan? Saya sudah begitu percaya kepada Dia, tapi kenapa Tuhan membiarkan ini semuanya terjadi? Tapi rupanya ini merupakan satu ujian Pak Daris, ujian ya. Kalau kita menyadari bahwa apa yang kita alami ini merupakan satu ujian. Kalau misalnya ada pertanyaan, sakit nggak? Sakit. Bagaimana mungkin seorang yang mungkin sakit kanker gitu ya, dia harus melewati itu, harus kemo, harus kehilangan sahabatnya, badannya, fisiknya mungkin akan lemah. Barangkali kita komplain kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, apa yang mesti harus kita lakukan? Tetaplah percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan bekerja di balik segala sesuatu ini. Anggaplah ini menjadi satu ujian yang sangat begitu panas. Mungkin kita tidak nyaman harus melewati ujian-ujian ini. Tetapi sekali lagi, percaya kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Dia. Jangan komplain kepada Tuhan. Seperti halnya Ayub ya. Ayub tetap bertahan meskipun kehilangan keluarganya, anak-anaknya ya, kehilangan harta bendanya. Tapi bahkan dia juga harus mengalami sakit kusta yang begitu mendalam, tapi dia tetap setia kepada Tuhan dan dia tidak menyalahkan Tuhan. Jadi apa yang mesti harus kita lakukan? Tetaplah setia, tetaplah bertahan sehingga kita mampu melewati ujian yang begitu panas ini. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar, saya mau beralih kembali ke Pak Tobing ini. Ini bertahan lalu menyembah. Waduh, ini gimana nih Pak Tobing? Tolong diuraikan Pak. Baik Pak Darwis, pemirsa The Safe Ministry. Tadi kita sudah belajar hal yang sangat panas pertama, bagaimana keputusan Allah menyuruh Abraham menyembelih anaknya, lalu bagaimana Allah menyuruh Hosea untuk menikahi istrinya si Gomer yang tukang jinah itu. Sekarang kita masuk kepada hal yang panas yang ketiga, yaitu bagaimana Allah mengambil keputusan yang
yang sulit kita terima melalui kehidupan Ayub. Kita pelajari di dalam kehidupan Ayub, satu waktu ketika terjadi perbincangan antara Allah dengan iblis, ketika iblis habis berjalan katanya mengelilingi menjelajah bumi, lalu Allah bertanya, kamu lihat nggak hambaku Ayub itu? Jadi pemirsa The Safe Ministry, kita perhatikan di sini, bukan iblis yang mencari gara-gara ke Ayub. Ya, ini dalam bahasa manusia kita jelaskan. Ini artinya Allah yang cari gara-gara. Iblis, kamu lihat nggak hambaku Ayub? Ya, kamu cobailah dia. Ini dalam bahasa gampang. Coba kamu uji dia. Kamu cobailah dia. Lalu apa yang terjadi? Dan benar, ya, semua kalau dalam bahasa yang lebih ekstrim mungkin kehidupan Ayub benar-benar diporak-porandakan oleh iblis. Ya, diporak-porandakan. Kehidupan yang damai tadinya, yang penuh kekayaan, anak-anaknya baik, istrinya juga anteng baik-baik saja saat itu. Semua berubah drastis. Harta hilang, anak hilang, istri mengutukin, ya, tinggalkan aja alam itu sampai seperti itu. Diporak-porandakan. Tidak bisa. Kita sebagai manusia seolah-olah kita tidak bisa terima keputusan Allah terhadap Ayub. Ayub baik-baik, tidak ada kesalahan dia. Tapi apa? Ayub dikatakan, Ayub tidak tahu kalau ini seberapa panas cawan lebur nanti yang akan dihadapin. Tapi di dalam Ayub 1 ayat 20 apa dikatakan? Maka Ayub dikatakan sujudlah ia dan menyembah. Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, ini satu pelajaran yang sangat mahal bagi kita. Ya, sangat mahal. Ayub tahu dia apa Tuhan salahku, dia tidak tahu. Ya apa, tapi ya sudah, inilah keputusannya. Ini sebenarnya kalau kita sebagai manusia, kalau seandainya Ayub mengikuti saran istrinya, wajar-wajar saja, ya. Karena apa? Karena loh, baik-baik kok tiba-tiba dikasih penderitaan semua, dikasih penyakit yang luar biasa. Lalu yang berikutnya lagi adalah bahwa keputusan Allah benar-benar mutlak, Pak Darwis. Dan pelajaran juga bagi kita, Pak Darwis, dari Ayub ini. Ketika seseorang menderita, ketika seseorang menghadapi kesulitan hidup, kita tidak bisa vonis, oh itu karena dosamu. Tidak bisa. Pak Darwis begini, itu karena kamu begini. Saudara Fajar begini, itu karena kamu begini. Ayub, hamba yang sangat setia itu tidak tahu apa-apa. Dalam bahasa kita yang sangat awam, dijadikan tumbal, dijadikan bemper sama Allah. Hei iblis, ambil aja itu. Coba kerjain ini umatku ini, si Ayub itu. Nah, inilah keputusan Tuhan yang sangat mutlak, yang membuat hidup kita panas. Pemirsa The Safe Ministry, ada kalanya kehidupan kita seperti itu, kita tidak tahu. Kita nggak tahu karena apa. Tapi belajar dari Ayub, dalam kondisi sulit seperti itu pun, dia tetap menyembah Allah. Dan akhirnya dia bilang apa? Telanjang aku datang ke bumi ini, telanjang jugalah aku menghadap kepadanya. Dikatakan engkau yang memberi, ya Allah yang memberi, ya Allah yang mengambil. Luar biasa pasrahnya Ayub terhadap keputusan Allah. Walaupun panas sekali kehidupan yang dia harus alami. Inilah pelajaran Pak Darwis yang sedang disampaikan oleh pelajaran kita melalui kehidupan Ayub di hari ini. Baik Pak Tobing, ini aplikasi dalam kehidupan ya. Mungkin kita tidak mengalami penderitaan seberat Ayub, tapi pasti kita mengalami cobaan, penderitaan yang mungkin mirip-mirip. Apa Pak yang kita bisa lakukan kalau kita mengalami pencobaan yang berat itu supaya kita tetap bertahanlah ya seperti Ayub? Silakan Pak Tobing. Baik Pak Darwis, kita boleh meniru bagaimana cara Ayub, ya bagaimana cara Ayub merespon cobaan-cobaan itu. Ya, pertama sekali ya di dalam pelajaran kita, Ayub menerima ketidakberdayaannya dan mengakui bahwa dia tidak memiliki klaim atas apapun. Itu makanya dia bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku pergi. Artinya pertama Pak Darwis, bagaimana ya apa yang bisa memungkinkan kita bertahan? Cara pertama, tiru cara Ayub, bahwa dia mengakui bahwa dia tidak berdaya, tidak punya klaim apapun. Kita juga seperti itu. Yang kedua, Ayub mengakui bahwa Allah
yang masih pegang kendali. Jadi ya cara yang kedua adalah percayalah kondisi sepanas apapun yang kita hadapin bahwa Allah semuanya yang sedang pegang kendali. Yang ketiga adalah Ayub menyimpulkan dengan tegas dikatakan bahwa apa? Bahwa tidak ada pilihan lain, saya hanya percaya kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan katanya. Jadi bagaimana cara kita agar kita bisa bertahan seperti Ayub? Mari kita tiru 3 cara Ayub tadi. Dia merasa tidak berdaya dan dia tahu bahwa Allah tetap pegang kendali. Dan yang ketiga, akhirnya apa? Dia pasrah bahwa kebenaran Allah lah satu-satunya, terpujilah nama Allah. Tidak ada cara lain Pak Darwis selain itu. Bisa saja tadi contoh yang disampaikan panelis saudara Fajar, ada kita yang menderita penyakit A, penyakit B, kesulitan ekonomi dan segala macam. 3 hal ini kita tidak punya daya. Yang kedua, Allah pegang kendali. Dan yang ketiga, terpujilah nama Tuhan karena Allah lah pemilik kebenaran. Itu Pak Darwis. Baik Pak Tobi, saya mau beralih ke Pak Adri Kaunang ini. Bertahan melalui pengharapan. Ini kira-kira apa Pak? Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara dan saudari berada. Ini adalah poin penting, ya. Kata beban, ya. Dalam kondisi COVID saat ini, sebelumnya banyak perusahaan yang meragukan, ya, menakutkan karena beban yang saya sebut dengan cost atau expense lebih besar dari pendapatan atau revenue. Nah, ini saya tidak berbicara tentang strategi apa yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang biayanya lebih besar dari pendapatan, tetapi ada strategi yang luar biasa yang Rasul Paulus lakukan karena kasusnya terdapat dalam buku 2 Korintus pasal 1 dan ayat-ayat selanjutnya. Jadi studi kasusnya adalah dalam buku 2 Korintus 1 ayat 8 sampai sekian, kata beban. Strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan? Ada strategi yang luar biasa adalah strategi gurila, ya. Tapi saya tidak bahas tentang strategi gurila. Tetapi strategi Rasul Paulus yang luar biasa tetap teguh. Yang pertama adalah, ya, yang pertama dikatakan rekam jejak Allah yang terbukti, ya. Dia telah membebaskan kita dari bahaya yang mematikan dan dia akan membebaskan kita lagi. 2 Korintus 1 ayat 10. Artinya begini, kata membebaskan ini artinya Rasul Paulus sudah punya experience, sudah punya pengalaman masa lalu. Walaupun bebannya lebih besar dari kemampuannya atau spiritualnya, atau power, atau macam-macam mentalnya. Tetapi Allah terbukti sudah memberikan resolusi bagi Rasul Paulus. Yang kedua, tekad Rasul Paulus untuk memusatkan. Artinya begini, tidak bercabang lagi. Fokus kepada Allah, dalam bahasa Indonesia adalah konsentrasinya kepada Allah sendiri, dan padanya kami menaruh harapan kami bahwa Allah akan terus membebaskan kami. Kata membebaskan. Saya tertarik untuk mempelajari satu cerita yang singkat bagaimana ada penjara terbesar di Alcatraz, Escape from Alcatraz, ya, penjara terbesar di Amerika. Ada 3 bersaudara yang lolos, saya tidak tahu, karena mereka punya keinginan atau willingness yang luar biasa, tetapi ingat, hanya mengandalkan diri mereka sendiri. Saudara dan saudari, poin yang ketiga yang luar biasa, yang bisa kita belajar dari Rasul Paulus untuk menjawab bertahan melalui pengharapan adalah syafaat orang-orang kudus yang terus-menerus seperti kamu membantu kami dengan doa-doamu. Saya percaya umat-umat yang sisa atau sahabat-sahabat yang sementara menonton acara yang rohani ini, marilah kita mempelajari berulang-ulang 2 Korintus pasal 1 dan ayat-ayat selanjutnya. Marilah kita saling memusatkan pikiran kita kepada Allah. Dan akhirnya penjabarannya adalah tentunya kasih, saling membantu. Walaupun memang menyakitkan, kita punya kontribusi, tapi menyakitkan. Tapi satu kali kelak, kontribusi kita ini akan dibalaskan oleh kuasa Allah seperti kepada Rasul Paulus. Dia akan membantu saudara dan saudari dalam melakukan hal tersebut di masa lalu. Dan tentunya komitmen kita bersama juga untuk dapat melakukan situasi yang positif ini untuk saling win-win resolution. Sama-sama maju. Inilah beberapa pelajaran yang luar biasa menurut Kaunang adalah kata strong, teguh, ya, mengandalkan Allah, dan akhirnya
perjalanan hidupnya mengalami satu kehidupan yang kita katakan di sini, pengharapan bukan sementara tetapi kekal sampai Yesus datang. Inilah Pak Darius beberapa semangat dari Rasul Paulus yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat dimanapun saudara berada. Shalom Pak Darius. Baik Pak Adri, ini aplikasi dalam kehidupan kita. Apa sih yang bisa kita lihat dari kehidupan Paulus yang luar biasa itu? Boleh kita hidupkan juga dalam hidup kita jika kita mengalami kekelaman. Silakan Pak. Jadi Paulus ini bukan satu kali. Dalam bahasa kredit, saya pernah kerja di satu bank yang besar, revolving. Artinya berulang-ulang. Jadi kalau ada nasabah di Glodok itu sudah membayar kreditnya dengan baik, diberikan lagi lebih besar. Ini artinya bahwa bukan tidak ada masalah dalam perjalanan. Dalam teori kredit revolving. Tetapi ada satu ketika ya masalah atau beban kredit itu akan dikembalikan kembali. Itulah sebabnya ada credere dan debere. Allah juga sama. Allah adalah Allah yang sempurna. Ikan tiang awan dan tiang api kepada bangsa Israel untuk dapat dihubungkan dengan buku 2 Korintus pasal 1 ini artinya pengharapan. Mengapa ada tiang awan dan tiang api? Supaya ada pengharapan kehidupan. Mengapa Rasul Paulus memiliki pengharapan? Karena ada kuasa Allah, the power of God, yang sementara dia yakini sama seperti saya juga sebagai manusia yang tidak penuh harapan memperoleh hal yang luar biasa. Sama seperti Rasul Paulus. Shalom Pak Darius. Baik Pak Adri, saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, Ya, Pak Darius. sangat panas. Silakan Pak Fajar. Iya, Pak Darius. Dan pemirsa The Safe Ministry ya. Apa yang maksud dengan pelajaran pada saat ini? Sangat begitu panas ya. Kalau kita lihat dengan apa yang harus kita alami ya, cawan lebur itu dalam kehidupan kita, tentunya itu kan sebetulnya membawa kemurnian ya, membawa kemurnian iman kita menjadi serupa seperti halnya Kristus. Tentunya kita juga tidak menyangka ya, Tuhan itu mengambil satu risiko disalah mengerti oleh manusia itu sendiri dengan memberikan satu ujian-ujian, membiarkan ujian-ujian itu atau pencobaan itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dia mengambil satu risiko bahwa dia disalah mengerti oleh manusia. Namun sekali lagi, Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang sangat peduli kepada kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Bahkan di dalam Yesaya pasal 43 sangat tegas sekali. Yesaya 43 ayat yang kedua ya. Inilah salah satu bentuk kepedulian daripada Tuhan kita. Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini merupakan satu janji daripada Tuhan itu sendiri. Artinya bahwa Dia tidak akan membiarkan kita itu berjalan sendirian melewati semua cawan lebur emas ini, cawan lebur yang sangat begitu panas ya, sangat begitu panas. Menurut pandangan kita, ada tiga tiga hal yang mungkin patut kita pahami. Yang pertama adalah kita harus memahami tujuan daripada Allah dengan membiarkan satu ujian itu masuk di dalam kehidupan kita, yaitu untuk menghancurkan dosa kita. Untuk menghancurkan dosa kita, bukan untuk menghancurkan kita secara pribadi, tetapi menghancurkan dosa kita supaya kita itu memang betul-betul kita meninggalkan dosa kita tidak mau mengulangi dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah agar kita menjadi murni, tabiat, karakter, iman kita itu menjadi murni. Itulah tujuan daripada cawan lebur yang sangat panas sekali itu mendera dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bahwa Allah memberikan satu jaminan bagi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Melewati ini semuanya, Dia tetap memberikan penyertaan sehingga kita mampu melewati ini semuanya. Demikian Pak Darius.
Baik Pak Fajar. Ya, dalam pencobaan itu supaya kita jangan salah mengerti mengenai Allah. Apa Pak yang kita buat supaya kita betul-betul paham bahwa ini semua adalah kehendak Allah. Silakan Pak. Amin, puji Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa memahami ya, memahami dan mengerti bahwa memang Allah ini mengizinkan percobaan itu ada di dalam kehidupan kita. Apa sih yang mesti harus kita lakukan? Tentunya kalau kita tahu bahwa ini semuanya merupakan satu cara-cara Allah, merupakan salah satu pekerjaan Allah yang sangat begitu misteri yang bertujuan untuk memurnikan kita. Kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya itu bertujuan sangat baik untuk kehidupan kita, tentunya kita akan mampu bertahan ya, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Kalau kita artinya bahwa kalau kita ada satu tujuan yang harus kita capai dan kita tahu bahwa jalan-jalannya akan seperti itu, ya udah kita akan ikuti. Kita mengikuti seperti air ya, mengikuti arus aja, mengikuti arus bahwa ini semuanya harus kita lewati dan membiarkan Tuhan itu akan bekerja bersama-sama dengan kita. Dan sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi tetap bertahan, tetap setia yang bisa kita lakukan kepada Tuhan, bahwa kita memahami, kita mengetahui bahwa itulah salah satu cara-cara daripada Tuhan untuk memurnikan iman kita, kesetiaan kita, memiliki karakter seperti halnya karakter Yesus. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar. Pemirsa dimanapun saja berada, tidak terasa kita akan akhiri diskusi kita kali ini yang sangat panas. Baiklah, kita minta kesimpulan kata akhir dari Pak Tobing dalam mengakhiri diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, Tuhan memberikan ujian dalam dapur api penderitaan bagi kita. Bukan Dia bermaksud jahat kepada kita, bukan Dia ingin mencelakakan kita, tetapi itulah cara agar sama seperti tukang emas memisahkan kotoran-kotoran dari emas murni itu, demikianlah juga Allah memisahkan kotoran-kotoran karakter yang buruk itu agar kita memiliki karakter seperti Allah. Allah tahu cara terbaik agar emas itu bisa memantulkan kehidupan Kristus. Allah tahu bahwa ujian-ujian yang diizinkan kepada kita itu memang sangat menyakitkan sekali, dan keputusan-keputusan Allah itu tidak populer dan cenderung bisa kita salah pahami. Bisa saja kita mengatakan, saya sudah mengikut Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi kepada saya? Apa salah saya Tuhan? Untuk apa saya setia kepadamu dalam hal hari Sabat, setia dalam persepuluhan, setia dalam hal menginjil, tetapi kenapa masih penderitaan seperti ini Engkau izinkan? Itulah keabsolutan, kemutlakan Tuhan yang tidak bisa kita selami dengan cara pikir kita manusia. Tetapi ketika Tuhan berkehendak, sama seperti dalam hafalan tadi, ketika Tuhan berkehendak, maka itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik, bahwa Tuhan sedang membentuk kita agar kita dididik. Orang dididik itu supaya karakter, supaya berubah, dilatih supaya terampil. Ya, dilatih supaya terampil. Didisiplin supaya apa? Supaya kita terbiasa mengikuti pola hidup sorga. Jadi semua yang Tuhan buat itu tujuannya adalah 3 tadi. Kita dididik, kita dilatih supaya terampil, didisiplin supaya kita terbiasa sama seperti pola hidup sorga, agar kita kita sanggup menerima tugas-tugas pelayanan Allah dan kita sanggup memasuki kerajaan sorga. Pemirsa The Safe Ministry, banyak hal yang tidak bisa kita pahami dari keputusan Allah. Banyak hal yang tidak bisa kita selami dari cara-cara Allah bertindak. Dan itu mungkin sangat panas, menyakitkan sekali. Tapi itulah Allah kita. Allah yang absolut, Allah yang mutlak. Diperlukan kepercayaan yang sungguh-sungguh diperlukan perasaan, keyakinan, ketidakberdayaan kita seperti Ayub. Dan diperlukan roh penyembahan kepada Allah agar kita memahami apa sesungguhnya keputusan Allah bagi kita. Sangat panas memang kehidupan kita, tapi itulah cara Allah membentuk kita menjadi emas yang murni. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih para panelis.
Terima kasih juga kepada pemirsa The Safe Ministry. Kami berharap mendapatkan inspirasi seberat apapun cobaan kita. Sangat panas, kita tetap bertahan dan percaya dan mengandalkan Tuhan. Juga kami berterima kasih kepada produser kami, Pak Simon Gumanti. Kiranya Tuhan menolong kita. Baiklah, kita akan tutup dengan doa. Kita minta Pak Fajar memimpin kita dalam doa. Silakan, Pak. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Meskipun kami menyadari kami sangat sulit mengetahui akan segala rencana Tuhan. Barangkali kami memiliki keterbatasan untuk memahami akan kehendak Tuhan. Meskipun kami harus mengalami situasi yang sangat begitu ekstrim di dalam kehidupan kami. Namun kami melalui pelajaran ini, kami diajar untuk tetap bergantung sepenuhnya kepada Engkau saja. Kami diajar untuk tetap selalu berserah sepenuhnya kepada Engkau saja. Dan kami mengetahui bahwa Tuhan akan selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Meskipun kami harus melewati situasi yang sangat begitu panas, sangat begitu ekstrim. Namun kami yakin percaya bahwa tujuan Engkau itu untuk memurnikan karakter kami menjadi karakter seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa The Safe Ministry dimanapun mereka berada. Biarlah karakter kami akan menjadi karakter seperti Engkau saja. Sucikan hati kami supaya kami menjadi seperti Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi para pemirsa The Safe Ministry dimanapun saja, terima kasih atas partisipasinya. Tuhan memberkati kita. Shalom. 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 Tuhan memberkati.